Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan cek ya untuk percintaannya kamu. Seperti apa? Ini timeless ya. Bisa kamu dengar kapan aja dan berlaku kapan aja. Buat teman-temanku, dan ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena sesuatu hal yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semua, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle energi kamu di sini. Cek energi kamu seperti apa, percintaannya kamu. Oke. Nah, di sini ada fase baru ya, new fase yang akan kamu dan dia hadapi. Apakah itu? Mungkinkah di sini suatu hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia, tapi hubungan ini benar-benar membuat frustasi. Kenapa? Ini ada ya. eh Beberapa dari kamu ataupun dia kayak ngerasa kita lagi menjalani suatu hubungan yang mungkin hubungan yang tidak pasti, tidak ada kejelasan. Atau bisa dikatakan antara kamu dengan dia, itu salah satunya ada yang sudah menikah. Ya, padahal udah tahu nih sudah menikah. Tapi kenapa? Kenapa hubungan ini terus dijalankan, terus dipertahankan? Ya, memang cinta terkadang tidak bisa kita salahkan ya. Cinta itu, ya kita itu terkadang dibutahkan oleh cinta. Nah, kita nggak tahu dia udah punya pasangan atau belum, ya kita single ataukah gimana, itu kita nggak akan bisa melihat. Karena udah cinta, ya semuanya ya jadi manis saja. Nah, tetapi di sini kamu tidak sadar bahwasanya diri kamu itu terjebak di dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Mungkinkah di sini kamu yang menjadi orang ketiga atau kamu yang benar-benar menghadirkan orang ketiga? Dan kamu tahu, misalnya kamu yang punya pasangan nih, ya, kamu sudah punya pasangan, tapi kamu menghadirkan orang ketiga. Itu sangatlah tidak baik, ya. Atau kamu yang menjadi orang ketiganya, kamu tahu bahwasanya dia itu sudah punya pasangan. Sekarang saatnya, mungkin kamu memikirkan, merenungi, apakah hubungan ini pantas atau tidak, ya. Karena seolah-olah sini ada sabotase, atau kamu yang mensabotase, atau dia yang mensabotase, gitu ya. Ada hubungan yang memang sudah disabotase di sini. Nah, tetapi antara kamu dengan dia itu tahu gitu loh. Tahu kalau kita ini benar-benar seperti ya hubungan yang ya kita saling mencintai. Apakah salah gitu loh? Ya nggak ada salah. Yang salah itu kan status kamu dengan dia gitu ya. Nah, jadi ini mungkin perlu kamu perhatikan. Ini antara kita ini bicara tentang ya mungkin ini temanya tentang kamu, dia dan pasangan kamu begitu ya. Nah, jadi di sini aku melihat sesuatu akan datang ke dalam hidup kamu. Apa itu? Kalau di sini ada new fase, fase baru. Fase baru itu mungkin saja kamu menyadari, oh memang ya, aku selama ini menjalin suatu hubungan dengan kamu. Dan aku tahu hubungan ini salah. Hubungan ini hubungan segitiga gitu loh. Dan ternyata banyak hal-hal yang sudah aku lewati selama ini. Saat hubungan ini terjadi, mungkin masalah sering muncul. Baik kamu ataupun dia ya. Intinya selalu aja ada muncul masalah. Arti kata itu adalah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Kenapa? Ya karena kamu berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak sewajarnya. Ya, terkoneksi dengan seseorang yang mungkin orang yang ya intinya sudah punya hubungan dengan yang lain atau bahkan ada yang sudah menikah begitu. Kalau yang belum menikah sih mungkin wajar ya. Tapi kalau sudah menikah itu adalah hal yang tidak wajar. Itu namanya perselingkuhan ataupun yang lain ya gitu. Nah, itu otomatis sudah melanggar janji suci yang memang kamu dengan dia atau dengan pasangan kamu, ya. Nah, itu sangat tidak baik. Sehingga akhirnya mungkin saja Tuhan semesta alam murka terhadap apa yang memang kamu dengan dia lakukan. Walaupun mungkin hanya sekedar perselingkuhan sehelo saja, cerita aja, tidak ada yang lebih intens atau yang lebih dalam gitu ya. Itu juga dikatakan hal yang tidak baik. Walaupun terkadang ya sulit untuk kita lepaskan. Namun ya kita harus bisa merenung di sini. Ya, aku melihat akan ada sebuah solusi atau petunjuk yang akan kamu dapatkan.
Ya, di sini kamu akan bisa merubah pikiran kamu, pada akhirnya kamu sadar. Kenapa? Karena kamu di sini merasa kayak hubungan kamu ini kayak selalu aja ada masalah, terus dia ataupun kamu kayak kepikiran aja, pikiran nggak tenang, hati nggak tenang gitu ya. Itu juga membuat suatu efek dari apa yang dilakukan ini. Bisa jadi nantinya sebuah karma. Karma akan kita dapatkan, akan kita jalankan. Ya, jadi ini tentang kamu, dia, dan pasangan kamu. Arti kata memang benar-benar di sini ada hubungan yang dalam. Karena jika kamu yang punya pasangan, ya, kamu kayak ngerasa ada keegoan. Ya, kamu mencintai seseorang, tapi kamu tidak bisa melepaskan pasangan kamu. Atau dia yang punya pasangan, dia tidak mau melepaskan pasangannya, tapi dia menginginkan kamu di sini. Ya, mungkin saja ya itu adalah keegoan yang dimiliki oleh seseorang yang mana dia kayak pengen bersenang-senang, dia pengen merasakan gitu ya, suatu hal-hal yang membuat dia itu kayak sulit gitu loh untuk bertindak. Ada juga sih seseorang yang mungkin dia sudah punya pasangan, tapi melihat kamu itu adalah orang yang mandiri, adalah orang yang baik, orang yang lembut, orang yang gentle, itu mengundang rasa dari dia. Ada juga sih ya orang kagum terhadap kamu, dan dengan kekaguman dia itulah akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk bisa bersama dengan kamu, untuk dekat dengan kamu ya, begitu. Di sini benar-benar kayak enjoying each other ya, benar-benar bahagia dengan orang lain. Nah, mungkin saja ini kamu yang punya pasangan, kamu bahagia dengan orang lain, atau dia bahagia bersama dengan kamu, dia bersenang-senang gitu loh. Jadi di sini benar-benar membuat dia tuh kayak bersama dengan kamu itu bahagia banget gitu loh. Mungkin saja pasangannya saat ini, pasangan sah dia atau pasangan sah kamu ya. Jika kamu ataupun dia ya, intinya di sini kan bisa vice versa energinya. Mungkin tidak menemukan sesuatu hal yang kamu temukan bersama dia, atau dia juga seperti itu. Dia dengan pasangannya tidak menemukan sesuatu hal yang sama seperti apa yang dirasakan ke kamu gitu loh. Itu yang membuat dia akhirnya merasa ya bersama dengan kami tuh begitu begitu membuat dia merasa bahagia ya gitu. Di sini ada blowing kiss. Nah, cinta yang dia miliki mungkin saja adalah cinta tanpa syarat. Dia mungkin mau memberikan kamu apa adanya, bahkan jika kamu yang perempuan, dia menafkahi kamu, memberikan segala sesuatunya untuk kamu ya. Intinya semua kebutuhan kamu itu intinya diberikanlah gitu ya. Dan dia tulus sama kamu sebenarnya. Nah, itu mungkin kata dia saja. Tapi saat mungkin terjadi konflik dengan kamu, dia tidak bisa. Dia tidak bisa jauh dari kamu, ya. Dia tidak bisa melepaskan kamu. Padahal mungkin saja kamu udah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan dia. Tapi dia mungkin lebih memilih eh, tidak mau gitu loh. Dia masih tetap ingin bersama dengan kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Sebentar. Apakah yang akan terbaca di sini? Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini juga dikatakan dia itu kayak mikir keras saat ini ya. Padahal dia tahu ya, mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapi sehingga dia mengkaitkan dengan hubungan dia dengan ini, ya dengan kamu gitu loh. Karena ini ada hubungan terlarang yang membuat dia pada akhirnya menyadari, kenapa ya aku mengalami kegagalan, kenapa ya aku mengalami kesialan begitu ya, kenapa aku tuh mengalami hatiku tidak tenang, hatiku tidak damai gitu ya, karena ya dia melakukan kesalahan, sudah membohongi pasangannya ya, sudah membohongi pasangannya, sudah mengkhianati pasangannya ya. Nah, itu juga yang didapatkan, dia kayak ngerasa kurang aja hidupnya ya. Ini dia mikir seolah-olah dia ini kayak ngerasa aja hidupnya itu kayak stuck gitu loh. Padahal sebenarnya dia memiliki semuanya, uang mungkin punya, ya keluarga, ya anak, pasangan dia punya. Tapi kenapa dia kayak ngerasa kurang aja, ya. Nah, jadi sini juga ada Queen of Swords. Intinya saat ini memang dia lagi mikir keras ya, mikir keras. Untuk memutuskan kayak sulit, melupakan kamu, melepaskan kamu sulit. Karena dia pengen memiliki keduanya. Tapi kenapa dia tidak meninggalkan pasangannya? Ya, karena dia merasa mungkin banyak hal yang membuat dia tidak bisa melepaskan pasangannya.
Mungkin di situ dia mendapatkan keuntungan yang lain, atau mungkin karena keluarga yang sudah dekat banget gitu ya, atau karena anak yang membuat dia tidak bisa lepas dari dia tidak bisa lepas dari pasangannya. Sehingga itu ya mengorbankan kamu. Nah, sekarang kamunya gimana? Apakah kamu bertahan dengan dia? Apakah kamu bisa ya menunggu dia sampai kapan? Kamu kan buang-buang waktu jadinya. Buang-buang waktu dengan menanti dia sementara dia selalu bahagia sebenarnya dengan pasangannya. Ya, kamu yang menderita. Apakah di sini kamu mau menjadi orang ketiga? Ya, atau kamu yang di sini menghadirkan orang ketiga? Kamu tidak nyaman di sini? Sekarang coba pikirkan lebih dalam. Renungkan kembali. Oke. Ini ada Five of Cup. Memang kejenuhan itu akan menjadi milik kamu. Kenapa? Saat dia tidak bersama dengan kamu juga ya intinya kayak ngerasa kesepian. Saat kamu rindu, saat kamu butuh dia, kebetulan saat itu dia tidak bisa datang. Nah, kamu mau ngapain? Ya karena dia bukan milik kamu gitu loh. Nah, jadi ini yang perlu kamu pikirkan. Apakah aku harus seperti ini? Buangkan ego kamu. Buangkan pikir-pikiran ketakutan kamu, keraguan kamu. Karena nanti kamu juga yang akan merasakan sebuah akibat yang kamu rasakan ya. Ya karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada balasan dari Tuhan. Tapi jika kamu sadar tidak lebih dalam, ya mungkin Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kamu. Mungkin kamu harus bisa lebih banyak berdoa, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Apalagi di sini kamu ada kondisi yang sudah berubah. Perubahan kamu itu akan benar-benar dituntun oleh semesta alam. Karena kamu sudah pengen menjadi lebih baik gitu loh. Tidak menjadi pengganggu dari hubungan siapapun. Gitu ya. Nah ini. Karena kamu akan ngerasa hidup kamu itu penuh dengan kejenuhan ya. Sekarang udah cinta diri kamu. Ya, ada the full. Nah ini, ada kehidupan baru yang akan segera kamu lalui di sini. Mungkin saja saat kamu sudah mendengar tarot, kamu merenungi, ternyata benar ya apa yang dikatakan apa yang dikatakan tarot gitu ya, atau apa yang dikatakan orang-orang ya kepada aku, ternyata benar gitu. Aku harus benar-benar harus tegas mengambil tindakan, memutuskan segala sesuatunya itu untuk hidup aku ke depan. Jadi kalau kamu masih bertahan dengan hubungan seperti itu, bagaimana masa depan kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, karena kamu masih terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Tidak ada komitmen di sini. Otomatis waktu kamu banyak terbuang ya, banyak terbuang. Nah, makanya di sini kamu memulai hidup baru kamu walaupun kamu sendiri, tapi kamu akan merasa happy, kau bahagia. Di situ kamu nanti akan menunjukkan kualitas diri kamu akan menunjukkan ya siapa diri kamu, bahwasanya kamu layak gitu loh untuk mereka-mereka yang mungkin menjadi pasangan kamu nantinya. Ya, karena kalau kita sudah menunjukkan nilai diri kita, akan pasti banyak orang-orang mulai mendekat ke kita. Dan itu ya, itu juga akan sesuai dengan harapan kita. Semoga ya, aminkan saja. Ini ada Three of Cup. Jelas sekali seseorang ini kayak benar-benar bersama dengan kamu itu hanya untuk bersenang-senang. Karena dia punya pasangan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya berada di dekat kamu selamanya ataupun hanya ya waktu-waktu tertentu saat dia butuh kamu ya dia datang, kalau tidak ya dia pergi begitu ya. Nah, di sini ada Six of Wands. Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus ya. Di sini ada Gemini ya. Cancer, Pisces, Scorpio itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Oke, di sini ada Six of Wands. Nah, saat kamu benar-benar sudah meninggalkan dia, kamu tahu nih bahwasanya kamu harus melepaskan dia, maka kamu akan bahagia. Bahkan kamu akan menemukan dengan orang yang tepat nantinya. Kamu akan menemukan orang yang benar-benar bisa menghargai kamu. Karena apa? Karena kamu sudah benar-benar berubah. Merubah diri kamu. Mungkin kamu bertobat, kamu mungkin minta kepada Tuhan, kamu menjadi lebih baik ya. Arti kata bentuk dari penebusan dosa kamu selama ini gitu loh. Ya, jadi ini yang terbaca. Jadi kamu jangan ragu, jangan takut. Suatu saat nanti kamu akan diberikan ya seseorang yang layak buat kamu. Tapi jika kamu sudah memperbaiki diri kamu jadi yang lebih baik gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini inisial dia siapa? Apakah inisial dia? Kita akan coba cek. Ya. Ada teman berantem, ada L, ada teman berantem di sini ya. Ada orang yang dibenci. Ya. Ini benci, padahal akhirnya cinta. Jadi kita jangan terlalu membenci seseorang ya, karena rasa benci itu akan berbalik menjadi cinta.
Begitu juga hal sebaliknya, jangan terlalu benci terhadap seseorang, karena nantinya akan jadi benci ya. Ini ada Q dan R, orang baru kenalan teman. Teman kamu mungkin ngenalin sama kamu nih, teman lama. Teman lama ini mungkin kembali. Oke. Nah, untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu siapa aja? Ada Pisces, ada Cancer, Sagittarius, ada Gemini, ada Libra. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, yang kuat koneksinya. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan kepada kamu. Apapun yang terbaca di sini, ya aku harap uh, ini akan bisa menjadi inspirasi bagi kamu, akan bisa menjadi motivasi bagi kamu atau bisa membuat kamu terhibur ya, sehingga nantinya ada masalah yang sulit akan bisa terselesaikan. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.